وافتح علينا فتوح العارفين بركتهم وأدخل نيتنا بنيتهم وأعمالنا بأعمالهم ومقاصدنا بمقاصدهم بشر الفارقة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. نوينا تعلم وتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاة ذنبه وثوابه سبحانه وتعالى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال والمقالة السادسة عشرة. Dan adapun maqalah yang ke-16 an Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, yaitu Abdurrahman bin Atiyah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhai anhu baginya. Amin. Wadaron, dan adapun makna daripada daron qaryatun, yaitu kampung, min qura, dari di antara kampung-kampung, Damsyqa, dari negeri Syria, Damaskus. Jadi Abi Sulaiman ini namanya Abdurrahman bin Atiyah, dari negeri Daron, artinya di satu nama kampung di negeri Damaskus Syria. Kembangan kan banyak kembangan. Benar gak? Ada Beruya, ada ini kembangan banyak. Kembangan utara juga banyak, kembangan utara, kembangan selatan, seperti itu. Ini nama desanya, nama koryanya yaitu apa? Nama koryanya Ad-Darani, nama koryanya, yaitu satu nama kampung di negeri Damaskus. Mata sanata khamsata asyarata wa mi'atain. Beliau meninggal itu pada tahun khamsata asyarata wa mi'atain, 215. Beliau meninggal pada tahun 215 Hijriah. Annahu qala, sesungguhnya Abi Sulaiman qala telah berkata fil munajati, di dalam munajatnya. Beliau di dalam munajatnya seraya mengucapkan doa ketika bermunajat ma'allahi, bersertaan dengan Allah ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan doa, ilahi la in talabtani bi dzanbi la atlubannaka bi afwik wala in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaik wala in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbu. Ini apa? Munajatnya siapa? Munajatnya Sayyidina Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau selalu bermunajat kepada Allah di waktu yang bakal bermunajat di waktu apa? Di keheningan malam biasa, benar enggak? Iya, di keheningan malam sepertiga malam. Kita tuh udah dilatih
Di bulan apa? Di bulan Ramadan, benar nggak sahur? 1 bulan kita latihan, masa kesininya nggak bisa? Benar nggak? 1 bulan kita latihan, masa kesini nggak bisa? Masya Allah. Iya. Di setiap sahur kita bangun malam. Waktu sahar bil yati al-hali ahli sofa wabil ali. Waktu sahar bil yati al-hali ahli sofa. Terus wabil yajudil ali min babi ahli wafa. Masya Allah. Waktu sahur adalah waktu yang terbaik. Lihali ahli sofa, lihali ahli sofa, yaitu keadaannya orang-orang yang hatinya bersih, yang mana kedengaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi berada di waktu tersebut. Artinya pemberian Allah yang maha besar berada di waktu sahur. Kamin sagimin bihadal waqt nal syifa. Berapa banyak orang-orang yang hatinya sakit ketika itu. Hatinya sakit. Ya, ada yang tersakiti, ada yang apa gini, banyak. Ya. Nalas sifat, dia dapetin obatnya di waktu tersebut. Insyaallah. Bangun kulla lailah dia min azimin mawahib. Ya. Setiap malamnya adalah apa? Waktu di pertengahan malam adalah apa? Adalah waktu diafahnya Allah. Waktu menerima tamunya Allah. Min azimin mawahib, dari agungnya pemberian Allah. Tuh. Bangun waktu malam. Kita udah dilatih di bulan puasa kan. Waktu sahur kita bangun. Ya. Kemudian apa? Kita udah persiapan. Ya. Untuk menjalankan daripada sholat subuh di masjid. Benar nggak? Masya Allah, kita bangun malam, kita sahur, kemudian kita persiapan menuju masjid, menuju rumahnya Allah, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam hadis, ahabul bilad ilallahi masajiduha wa awwadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat-tempat yang dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat-tempat yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Masya Allah. Kita selama apa? Selama bulan puasa 1 bulan penuh kita cari itu masjid. Benar nggak? Kita bangun sahur, kemudian kita menuju masjid. Begitu ramainya masjid ketika apa? Di bulan Ramadan. Tapi habis Ramadan sendalnya pada keluar semuanya. Masya Allah. Kemudian kita berjalan menuju rumahnya Allah di waktu keheningan malam. Benar nggak? Subuh hening, nggak ada orang teriak, nggak ada orang yang wiri-wiri, nggak ada. Ada yang wira-wiri, yaitu banyak orang yang wira-wiri ngapain? Bangunin sahur berarti. Bukan, dulu bangunin sahur. Kalau sekarang ngapain? Nyolong motor. Ya Allah, bener nggak? Tapi ketika bulan puasa ramehnya orang yang wira-wiri, masya Allah, menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi udah hilang semuanya. Ibadahnya kita cuma fokus di Ramadan, munajatnya kita cuma fokus di Ramadan. Habis Ramadan hilang semuanya. Benar nggak? Hilang semuanya. Masih mana ada yang ramai lagi kalau waktu subuh? Mana ada yang baca apa imsak, ya, baca apa tarhim. Masya Allah. Dan lagi sepi lagi. Paling ketika kita di masjid berapa orang saja berada di masjid di waktu subuh. Kemudian kita berjalan di waktu subuh menuju rumahnya Allah. Maka disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi binuri tam yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan di keheningan malam ilal masajidi, menuju daripada masjid. Kabarnya apa? Binurita min yaumal qiyamah. Kabarnya adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ini yang kita lakukan, Masya Allah. Tiap bulan Ramadan seperti ini. Ya.
Bahkan banyak yang kajian bulan Ramadan sampai apa waktu Isra. Masya Allah. Ya, kemudian kita jalanin sholat subuh secara berjamaah. Kita jalanin sholat subuh berjamaah. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi fil jama'atin faka'annama shalla laila kullah." Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka apa? Seakan-akan dia mendirikan sholat sunnah satu malam penuh. Agak ada kita yang gitu. 2 rakaatnya aja, 2 rakaat qablatul fajr. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum daripada sholat subuh. Maka ini lebih baik daripada dunia seisinya. Itu qobliyahnya. Coba kalau kita apa? Kalau kita dikabarin bahwa kita akan mendapatkan hadiah begini di waktu fajar, wah kita buru-buru bangunnya. Tapi kita mendapatkan kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum subuh, ya, maka lebih baik daripada dunia seisinya, masya Allah. Terus kita bermunajat kepada Allah di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah, yaitu waktu sahur. Bermunajat kepada Allah sebagaimana munajatnya Abi Sulaiman Ad-Darrani. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam munajatnya, "Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Allah, la in talabtani, sesungguhnya jika engkau meminta padaku bidzanbi, menuntut padaku bidzanbi, dengan dosaku, la atlubannaka bi afrika, niscaya aku menuntut engkau dengan pengampunan kamu." Allah Maha Pengampun. Munajat seperti itu. Ya Allah, sesungguhnya jika aku menuntut pada engkau bidzanbi, akan dosa-dosaku, la atlubannaka bi afrika, maka aku meminta kepadamu agar engkau mengampuni segala dosa-dosa. Kita dituntut sama Allah, bahwa saya dituntut akan dosa-dosa kita. Kita mohon sama Allah di waktu munajat apa? Biar supaya Allah ngampuni dosa. Lalu ketika sebelum melaksanakan daripada sholat subuh, diiringi, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Engkau, Tuhan yang Maha Suci Engkau ya Allah, dengan puji-pujian terhadap-Mu ya Allah. Subhanallahil azim, dan Maha Suci Engkau ya Allah, Zat yang Maha Agung. Astagfirullah, ampunilah daripada dosa-dosa. Itu Kau adalah Zat yang Maha Pengampun. Itu berapa kali kita baca? 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Makanya apa? Kalau orang-orang salafun shalihin, orang-orang soleh, ya ketika ingin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ini lama waktunya, 20 menit atau 30 menit. 20 menit atau 30 menit baru qomat habis subuh. Kalau kita langsung aja, padahal kerja maka nggak, habis itu tidur. Nah, padahal itu waktu yang mustajab. Maka mereka salafun shalihun membarengi dengan zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Disabdakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani sagilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan,
yang berat di timbangan, yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Maka di sini di dalam munajatnya siapa? Di dalam munajatnya Abi Sulaiman Ad-Dari diiringi dengan meminta ampun atas segala dosa. Maka diikuti nama ashabun sholih, orang soleh, dibarengi kalimat tersebut dengan astagfirullah. Paham? Maka minimal sholat subuh baca itu. Mau berapa kali kita baca sebelum sholat subuh? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, ketika kita mengawali itu hari kita ucapkan dengan kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Rahman, Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Kasih sayang. Kemudian apa? Kemudian kita mendapatkan, kita tambahi dengan astagfirullah, kita mohon pengampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk membaca doa-doa tersebut. Lianna maghfirataka awsa'u min dzunubi, karena sesungguhnya pengampunan Engkau ya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa. Pengampunannya Allah itu lebih luas daripada pengampunan. Daripada apa? Daripada dosa perbuatan kita. Awsa'u min dzunubina. Pengampunannya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka apa? Ketika kita bermaksiat, ketika kita berbuat perbuatan dosa, kita langsung istighfar kepada Allah. Dosa sekali istighfar, dosa dua kali istighfar lagi, sampai beribu kali engkau lakukan. Ya. Kemaksiatan engkau lakukan istighfar beribu kali. Walain, dan di dalam munajatnya Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, beliau mengucapkan bermunajat, seraya bermunajat kepada Allah, walain talabtani bi bukhli, dan sesungguhnya jika engkau menuntut kepadaku bi bukhli dengan kebahilanku, kepelitanku, menyegahnya aku, biman il wajibi, dengan menahan yang wajib, auman isaili, atau menahan pada yang minta, mimma, daripada apa-apa, fadula, kelebihan, indi, daripadaku, la atlubannaka bisakhaik, maka niscaya aku menuntut kepadamu bisakhaik, dengan kemurahanmu ya Allah, bikaramika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Kita nih kadang ada apa? Bukulnya bukan main. Perkara-perkara yang wajib aja kita potongin dulu. Bener gak? Coba kalau kita hitung sholat kita, ayo. Sholat kita gara-gara kepaksa aja. Bahkan kita ngomong sendiri, gugurin yang wajib dulu. Begitu. Terkadang kita remehkan, kita punya hal-hal yang wajib. Puasa kita remehin. Bener gak? Zakat kita remehin. Banyak kita meremehkan apa yang diwajibkan sama Allah. Tutup aurat kita remehin. Kewajiban kita untuk apa? Melihat keluarga kita, auratnya semuanya kita remehin itu. Yang mana kita lebih asik bermain-main apa game, lebih asik bermain-main HP. Ya, itu perkara yang wajib. Kita pelit dengan perkara yang wajib, remehkan perkara yang wajib. Mau yang mau minta aja, yang ada kelebihan pada diri kita pelit. Banyak gak? Ini ntar aja, begini ntar aja. Bener gak? Iya. La atlubannaka bisakhaik, maka aku minta kepadamu ya Allah dengan kemuliaanmu ya Allah. Artinya apa? Hilangin perkara-perkara yang bisa mencegah kami daripada perkara yang wajib. Perkara-perkara yang mendatangkan keriduanmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Walakin adkhaltani an-nara, jika sesungguhnya engkau memasukkanku an-nara, ke dalam neraka, dijadikan sama Allah ahli neraka misalnya, engkau menjadikan Allah aku ahli neraka.
Karena apa? Surga dan nerakanya Allah tergantung kehendaknya Allah, bukan manusia, bukan apa? Bukan manusia, bukan. Bukan manusia menentukan surga dan neraka Allah. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bermunajat di waktu nisf bin Sya'ban, sujudnya beliau sampai mendekati sahur. Ketika itu Sayyidina Aisyah menyangka bahwasanya Allah juga melihat ruh. Ya, ketika itu Sayyidina Aisyah menyangka bahwasanya Nabi Muhammad sudah apa? Sudah dicabut ruhnya, artinya sudah wafat. Kayak itu sepertinya itu, nggak tahunya apa. Nggak tahu yang dicari kalau Sayyidina Aisyah masih bergerak bangun. Maka beliau bertanya, bukan enggak Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah? Bukankah banyak pertanyaan. Nabi Muhammad kan udah maksum, udah terjaga. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala akuna abdan syakura. Ya, ibadahnya Nabi Muhammad itu apa? Syukur kepada Allah. Tidaklah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, ya Aisyah. Begitu. Jadi ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, tidak ada seorang pun yang masuk ke surganya Allah kecuali dengan rahmatnya Allah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke surganya Allah kecuali dengan apa? Dengan rahmatnya Allah, ya Aisyah. Wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah. Maka apa? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wala ana. Aku juga. Walakin antalallahu birahmati. Akan tetapi diriku dan rahmatnya Allah telah bersatu di dalam diriku. Artinya Rasulullah pasti masuk rahmatnya Allah. Surga diciptain karena siapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nanti di pungkasan doa yang teristimewa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapatkan doa pungkasan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan daripada umatnya yang berada di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi neraka, surganya hak tergantung daripada Allah. Maka ini hadis masalah neraka, masalah surga, iya, hadis yang paling ditakutin sama para orang-orang salih, orang-orang saleh. Iya, yang paling ditakutkan. Kenapa? Ada orang, hadis dikatakan bahwasanya ada orang yang ibadahnya antara dia dan surga itu tinggal selangkah lagi. Ibadahnya itu antara dia sama surga itu tinggal selangkah lagi. Akan tetapi dia ditentukan nama Allah Subhanahu Wa Taala min ahli nar. Dia ditentukan nama Allah, qada dan qadarnya Allah, takdirnya menentukan bahwasanya ini fulan min ahli nar, fa'amala bi ahli nar fayadkhulaha. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beginilah munajatnya kaum salihin. Ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walain adkhaltani nara, jika engkau memasukkan aku ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nar, sungguh aku akan memberikan kabar kepada ahli neraka, bi anni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Allah. Ketika di neraka, kalau seandainya takdirnya dia masuk neraka,
takdirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka dia akan mengatakan, bi anni uhibbu, aku akan kabarkan kepada ahli nar bahwasanya sesungguhnya aku mencintai engkau ya Allah. Ini munajatnya siapa? Munajat kaum sholihin. Begitu juga munajatnya siapa? Munajatnya Abu Nawas ya, yang di dalam kisah juga di dalam Nasul Ibad dijelaskan ketika itu beliau mengucapkan dalam munajatnya, ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi ya, wahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi dzunubi mislu adadi rimali ilah. Itu siapa? Munajatnya Abu Nawas, ilahi lasulil firdausi ahla, ya Allah, aku bukanlah orang yang tidak berhak mendapatkan apa? Surga firdausmu. Wala aku ala nari jahim, tidak akan, tetapi aku tidak kuat dengan nerakamu ya Allah. Siapa yang kuat dengan neraka? Jari kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Hawa nerakanya Allah, maka kita merasakan tidak pernah bahagia, hidup kita tidak pernah bahagia di dunia. Itu hawanya aja, apalagi masuk dirinya. Seperti itu. Maka apa? Teruslah beramal baik, teruslah husnudzon. Dikit-dikit kita membuat kesalahan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbuat baik, teruslah husnudzon terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan benci daripada zatnya seseorang, akan tetapi apa? Kita melihat sifatnya, jangan diikutin sifat orang tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awwalu ma qultu an nabiyyina min qabli la ilaha illallah. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا وهمنا واحمهمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع محمدا أختم لنا الأعمار بالحسنى بالفردوس فاجمعنا في طه أحمدا وبمقر الصدق نساهد واجهب عن كل منازل السعداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أحسن القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه محب الصباح بفتح أوحد هدى والآل أهل الطهر والصحب الكرام والتابعين بحبيبك دهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا